Pembajakan demokrasi. Jika ada pertanyaan, apa yang masih gelap dan seperti sengaja dibiarkan gelap dalam politik Indonesia? Salah satu jawabannya adalah pendanaan politik. Kondisi ini tercermin dari munculnya sejumlah pertanyaan terkait isi laporan awal dana kampanye LADK, Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Pertanyaan itu misalnya tentang laporan PSI yang besarnya Rp180.000. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menjelaskan, yang dilaporkan partainya di LADK belum final dan akan diperbaiki. Di tengah sejumlah tanya tentang LADK, Pusat Pelaporan Dana dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan ada kenaikan transaksi keuangan pada rekening bendahara parpol dan rekening pribadi calon anggota legislatif caleg selama kampanye pemilu 2024. Bahkan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari 100 caleg yang punya jabatan sebagai pengurus korporasi dengan nilai total Rp51 triliun. Terlepas dari itu semua, upaya membuat transparansi aliran dana peserta pemilu belum sepenuhnya optimal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu misalnya hanya menyebutkan audit terkait dana kampanye adalah audit kepatuhan dan bukan audit investigasi. Audit itu juga hanya dilakukan di rekening khusus dana kampanye. Padahal, menurut sinyalemen PPATK, peningkatan transaksi bukan RKDK. Kesungguhan elit politik membuat aturan transparansi keuangan menjadi pertanyaan. Materi yang banyak dibahas di DPR sebelum pemilu biasanya tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, ambang batas parlemen, atau lama kampanye. Itu semuanya adalah ketentuan terkait bagaimana meraih atau mempertahankan kekuasaan. Sementara upaya membuat agar perebutan kekuasaan di pemilu berlangsung lebih bersih dan jujur, seperti lewat kontrol dana kampanye, biasanya tidak perlu banyak menghabiskan waktu pembahasan. Uang adalah hal yang penting dalam politik. Aliran uang akan menunjukkan siapa yang menggerakkan dan arah aktivitas politik itu. Terkait hal itu, sinyalemen PPATK bahwa sejumlah nama yang masuk dalam daftar DCT pemilih legislatif 2024. Ada yang terkait dengan bisnis perjudian Rp3,1 triliun, penambangan ilegal Rp1,2 triliun, kasus lingkungan hidup Rp264 miliar, penggelapan Rp238 miliar, dan kasus narkotika Rp136 miliar adalah sangat mengerikan. Dapat dibayangkan, jika para caleg itu terpilih menjadi wakil rakyat, kepentingan siapa yang akan diperjuangkan oleh para caleg itu? Jika ini terjadi, pemilu juga akan menjadi kesempatan bagi para penjahat ekonomi yang ada di belakang para kandidat untuk makin menancapkan pengaruhnya. Agar hal itu tidak terjadi, saatnya untuk melihat lebih teliti para kandidat yang kini tengah berkontestasi. Cermati rekam jejak dan berbagai informasi yang beredar agar tidak salah pilih. Untuk jangka panjang, transparansi dana politik mesti terus diperjuangkan. Dengan cara ini, kita ikut serta dalam upaya menjaga pemilu dari para pembajak demokrasi.